Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok 4, yaitu aplikasi sistem informasi percetakan berbasis web pada CV Matahari dengan menggunakan Bootstrap, kode Ignite, jQuery, dan MySQL. Yuk, langsung ke penjelasannya. Materi pembahasan yang akan dibawakan adalah latar belakang, tujuan dan manfaat, metodologi, kesimpulan dan saran. Dan di akhir video, kami akan menampilkan bagaimana kinerja dari website yang kami buat. CV Matahari adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang percetakan atau advertising. Perusahaan ini seringkali mendapatkan masalah yang sering ditimbulkan akibat belum adanya sistem informasi yang membuat pembayaran dan pencatatan keluar masuk barang. Jadi, kami membuat aplikasi berbasis website yang diharapkan dapat membantu untuk mengatasi masalah tentang sistem informasi di CV Matahari. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan informasi tentang pendapatan per bulan, mencetak transaksi, dan disertai dengan harga subtotal dari masing-masing barang serta total dari keseluruhan barang yang dibeli. Website ini juga dapat dilihat melalui komputer dengan menggunakan browser seperti Mozilla, dan dibuat menggunakan Bootstrap, kode Ignite, jQuery, dan MySQL. Baiklah, saya Nutri Rizky akan melanjutkan penjelasan ruang lingkup dan tujuan. Proyek sistem informasi percetakan pada CV Matahari yang akan dikembangkan memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama, menganalisa setiap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan contoh-contoh produk, pemesanan, pembayaran, dan pelaporan customer. Yang kedua, mendesain sebuah sistem yang mendukung dari sebuah sistem serta menunjang kemampuan dari sistem ini. Yang ketiga, membuat sebuah program yang mengimplementasikan sistem informasi percetakan. Yang keempat, menerapkan serta melakukan percobaan sistem informasi ini sampai dengan penerapan sistem informasi ini secara memuaskan. Tujuan, meningkatkan penyampaian informasi, lebih meningkatkan angka penjualan produksi, pencatatan keluar masuk barang, serta untuk memudahkan transaksi pembayaran dengan menggunakan Bootstrap, jQuery, dan MySQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprina Suryani Gana Rahab akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang manfaat dari pengembangan sistem. Adapun manfaat dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pelayanan kepada customer CV Matahari. Yang kedua, memudahkan karyawan dalam proses pembayaran. Yang ketiga, memudahkan dalam pencatatan stok barang CV Matahari. Yang keempat, memperluas wilayah usaha. Dan yang kelima, meningkatkan laba keuangan pada CV Matahari. Pembahasan selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi merupakan elemen yang paling mendasar dari suatu proses bisnis. Berikut ini adalah suatu metodologi untuk merealisasikan proyek aplikasi sistem informasi percetakan berbasis web akan ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, analisis kebutuhan. Mempelajari proses-proses dan identifikasi data-data yang dibutuhkan dalam perancangan suatu aplikasi informasi percetakan berbasis web, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kemudahan dalam hal ini untuk meningkatkan pelayanan, efisien, dan keputusan. Yang kedua, desain fungsi. Melakukan desain secara detail, mulai dari konteks diagram, data flow diagram atau DFD, desain file, desain table, relasi table, dan sebagainya, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi bisnis yang dikehendaki. Yang ketiga, pemrograman. Melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Lama pengerjaan dan jumlah baris coding ini turut menentukan besar kecilnya harga aplikasi yang dibuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Ramadhani Lubis. Saya akan melanjutkan membahas metodologi nomor 4, yaitu pengujian. Di dalam pengujian, dilakukan beberapa testing dengan uji perilaku atau behavior testing, fokus terhadap input dan output, dan testing terhadap fungsionalitas sistem. Kelima, instalasi, dengan mengganti dan menempatkan sistem atau menempatkan sistem yang baru terhadap aplikasi yang dibuat, jika hasil dari suatu proses pengujian sudah sesuai dengan fungsinya. 6. Pelatihan. Sebelum aplikasi program dijalankan atau dikunjungi oleh user, pihak developer proyek perangkat lunak bertanggung jawab melatih customer atau eksekutif dari CV sukses sablon yang hendak mengoperasikan program aplikasi yang telah dibuat. Pihak pengembang juga berkewajiban memberikan informasi yang benar dan terbuka, sehingga tidak menyulitkan para pengguna aplikasi selanjutnya. 7. Pemeliharaan. Di pemeliharaan, proyek perangkat lunak tidak bisa selesai begitu saja setelah diserah terimakan, tetapi masih berlanjut hingga tenggang waktu yang cukup untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak yang telah diserahkan tersebut bisa beroperasi dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Waktu pelaksanaan proyek. Pelaksanaan studi kelayakan pada bulan Januari minggu keempat dan Februari di minggu pertama. Pelaksanaan desain fungsi pada bulan Februari di minggu kedua. Pelaksanaan pemrograman pada bulan Februari di minggu ketiga sampai bulan Maret di minggu ketiga. Pelaksanaan pengujian pada bulan Maret di minggu keempat. Pelaksanaan pelatihan pada bulan April di minggu pertama. Pelaksanaan pemeliharaan pada bulan April di minggu kedua dan minggu ketiga. Pelaksanaan dokumentasi pada Januari minggu keempat sampai April minggu ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Aprila Sinaga ingin melanjutkan poin berikutnya, yaitu rancangan biaya sistem informasi. Rancangan biaya sistem informasi di mana proses pembayaran proyek dilakukan pertama kali dengan DP sebesar 50% dari harga yang sudah dirincikan. Selanjutnya, setelah pembayaran DP selesai, maka tim pengembang akan mengerjakan aplikasi sistem informasi percetakan berbasis website. Setelah aplikasi selesai dibuat, sisa pembayaran harus segera dilunasi, kemudian tim pengembang akan langsung melakukan penginstalan aplikasi. Adapun rincian biayanya sebagai berikut, yaitu anggaran biaya. 1. Print makalah sebesar 15.000, 2. Visual kode free, 3. Exam PP free, dan 4. Paket internet 58.000. Total pengeluaran anggaran biaya sebesar 73.000. Selanjutnya, biaya pengerjaan. 1. Studi kelayakan, biayanya 50.000, 2. Desain fungsi 200.000, 3. Pengujian 50.000, 4. Pemrograman 1 juta, 5. Pelatihan 50.000, 6. Pemeliharaan 100.000, 7. Dokumentasi 50.000, dan 8. Biaya lainnya 100.000. Yang dimaksud biaya lainnya yaitu seperti biaya transportasi dan lain-lain. Jadi total keseluruhan yaitu 1.600.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salabel Lutfi dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk menjelaskan supplier dan customer. Di sini bagian supplier itu ada supplier name, phone, address, dan description. Dan di pojok kanan itu ada tombol back, dan tombol save, dan semua reset. Kemudian setelah diisi data-datanya, maka di sini tuh ada dua data. Yang pertama itu PT Crack, namanya PT Crack dengan nomor 83, alamat Jalan Asahan, deskripsi tidak ada. Yang kedua itu ada PT Millennial dengan nomor 80888, alamat DS. Kemudian tuh di samping data itu ada button update dan delete, mana fungsinya itu untuk update apabila ada data yang salah di kedua data ini. Jadi kita bisa mengupdate-nya atau mungkin ada data yang kurang. Kemudian ada tombol delete. Tombol delete ini misalnya data sudah tidak diperlukan lagi dan kita mau masukkan data karena kebanyakan, jadi kita hapus saja datanya. Kemudian di pojok kanan itu ada tombol create. Fungsinya itu untuk menambahkan data. Jadi ini kan 2, kalau selama kita tambah menjadi 3, tinggal kita create, nanti dia kembali ke tampilan awal seperti tadi. Selanjutnya itu pada bagian customer, dimana ada customer name, gender, phone, address, button save, reset, dan button back di pojok kanan atas. Dan setelah kita isi datanya, maka akan seperti ini. Nama pertama Ramadan, gendernya L, yaitu laki-laki, nomor sekian-sekian, address Jalan Karya Kasih Gang Kasih Dalam. Yang kedua itu ada email, gendernya sama, laki-laki, nomor sekian-sekian, alamat Jalan Karya. Dan ada tombol update dan delete-nya sama fungsinya seperti di supplier tadi. Dan juga ada button create-nya juga yang fungsinya sama. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk. Produk ini ada 3 item. Yang pertama itu ada namanya kategori. Di kategori ini kita melihat ada namanya create. Create ini untuk membuat item baru. Di create ini ada save untuk menyimpan, reset untuk menghapus, sementara back ini untuk kembali ke tampilan awal. Oke, sementara untuk search ini untuk mencari nama dari produk yang kita tulis tadi, kategori yang kita tulis tadi. Sementara untuk update sendiri itu berfungsi untuk mengubah nama dari kategori yang kita buat. Delete ini sendiri berfungsi untuk menghapus kategori yang sudah kita buat sebelumnya. Sementara prepose ini berguna untuk kembali ke lembaran awal, sementara next ini lembaran berikutnya. Oke, yang kedua ada namanya Unix. Unit ini untuk menampilkan banyaknya pada tampilan kita. Create ini sendiri untuk membuat nama unit baru, sementara search ini untuk mencari unit yang sudah tersimpan sebelumnya. Update ini berfungsi untuk mengubah nama unit yang telah kita buat sebelumnya, sementara delete itu menghapus nama unit yang sudah kita buat sebelumnya. Repose ini berfungsi untuk mengembalikan ke tampilan awal, sementara next ini berfungsi untuk
menampilkan tampilan berikutnya. Oke, yang ketiga itu ada namanya item. Di item ini sendiri ada namanya create untuk membuat item baru. Di sini bisa kita buat barcode-nya berapa, nama produknya berapa, kategori apa, unit, baru nanti ada tombol simpan untuk menyimpan, sementara reset ini untuk menghapus. Back ini untuk kembali ke tampilan awal. Update sendiri berfungsi untuk mengubah data yang telah kita simpan sebelumnya. Delete ini sendiri menghapus data yang telah tersimpan. Repost ini untuk mengembalikan ke tampilan awal, sementara next ini untuk menampilkan ke tampilan berikutnya. Oke, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Henry Lubis. Saya di sini sebagai programmer dari kelompok 4. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat. Tahap pertama, sebelum memasuki aplikasinya, kita harus login dulu. Di sini untuk username dan passwordnya saya buat admin dan passwordnya admin. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu user. Ini adalah tampilan user. Jadi sebelum kita mau membuat user, kita harus membuat dulu di tombol create ini. Ini adalah form registrasi usernya. Jadi di sini ada name, ada username, ada password confirmation, address, dan level. Di sini level dibagi menjadi dua, yaitu ada admin dan kasir. Jadi perbedaan antara kedua itu, admin dia akan tampil seperti ini. Terlihat semuanya, ada dashboard, supplier, customer, product, transaction, reports, dan ada juga setting user. Kalau misalnya di level kasir, dia tampilannya hanya dashboard, supplier, customer, product, transaction, dan reports. Untuk pembuatan user tidak bisa melalui kasir. Dan di sini di akun saya ini saya mendaftar sebagai admin. Makanya tampilannya seperti ini. Oke, di sini ada juga tombol back untuk kembali. Setelah kita simpan dari create tadi, maka dia akan masuk ke sini. Dan di sini juga sama seperti tampilannya di create tadi, ada username, name, address, level. Dan di sini juga ada tombol update dan delete. Fungsi dari update adalah untuk mengedit ketika kita ada mau perubahan. Di sini juga levelnya dibagi menjadi dua juga seperti yang penjelasan awal. Oke, baik, langsung saja saya akan coba ubah. Ketika di save, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Dan nama yang tadi itu akan berubah seperti ini juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dashboard. Ini adalah tampilan menu dashboardnya. Di sini terdapat item, supplier, customer, dan user. Angka-angka yang di sini dia akan muncul ketika kita sudah mengerjakan yang di sini. Jadi berapa item di sini jumlahnya otomatis akan langsung muncul di menu dashboard ini. Ketika kita ingin mengeluarkan akunnya, maka kita harus mengeklik dari sini dan kita harus mengeluarkannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian transaction, bagian sales. Oke, di sini terdapat menu date. Date ini fungsinya untuk menampilkan waktu.
Selanjutnya di sini ada kasir. Di sini ada juga tampilan customer. Di sini juga ada barcode. Nah, di sini juga adalah KTY, maksudnya adalah jumlah. Ini adalah invoice ini MP 2005, ini merupakan nomor transaksinya. Ini ada juga menu sini, jadi ketika kita sudah mengeklik dari sini dan kita add, maka dia akan muncul di menu sini. Oke, saya akan langsung aja menjelaskan di mana melakukan transaksinya. Ini adalah menu tampilan add product item. Jadi misalnya di sini saya ingin membeli pulpen dan satuan dijualnya per pieces dan harganya 2000 dan stok yang tersedia ada 30. Oke, langsung saya pilih dan saya klik tombol add, maka dia harga yang tadi di sini akan muncul di sini dan nomor transaksinya otomatis akan muncul di sini. Oke, di sini ada dua tombol, ada update dan delete. Jadi di sini misalnya kita ingin mengubah, ada yang mau kita ubah, nomor satu di sini adalah nomor transaksi dan di sini adalah barcode dan ini nama itemnya, dan di sini harganya, dan di sini ini adalah jumlah produk yang mau kita beli. Misal di sini kita ingin membeli produk pulpen tadi nya 5 dan harganya otomatis akan muncul di sini. Diskon per item ini maksudnya adalah diskon per item yang dijual. Jadi misalnya kita di sini kita buat diskon per itemnya 200, maka dia akan menjumlahkan 200 dikali 5, maka 10.000 dikurang hasil dari sini 1.000, maka hasilnya 9.000. Misal di sini saya tidak mau membuat diskonnya, langsung saya save. Oke, di sini dia akan berubah sesuai dengan yang di sini tadi. Oke, di sini juga dapat diskon juga. Jadi di sini dimaksud diskon di sini adalah diskon keseluruhan. Misal di sini kita ingin membuat diskonnya 2000, maka di sini dia otomatis akan berubah. Dan cash ini merupakan jumlah yang dibayar dan cek ini merupakan kembaliannya, dan grand total ini merupakan total transaksinya. Oke, proses payment langsung saja saya. Oke, selanjutnya kita melakukan proses payment atau proses pembayaran. Setelah itu dia akan masuk ke menu cetak. Jadi di sini di menu cetak ini kita bisa langsung mengupgrade-nya. Setelah tampil menu cetak, maka dia akan mereset ulang ke tampilan awal. Selanjutnya menu stock in. Stock in ini fungsinya untuk memasukkan barang. Di sini terdapat barcode produk item, KTY atau jumlah, date, tanggal, dan actionnya. Oke, langsung saja ke pembuatan stock in-nya. Di sini terdapat juga date, barcode, item name, item unit, initial stock, detail, supplier, dan jumlahnya. Melakukan stocking ini kita harus mengeklik tombol ini pencarian, lalu kita harus memilih item yang mau kita masukkan.
Misalnya di sini saya ingin menambahkan stabilo. Untuk detail sendiri fungsinya untuk memberi keterangan. Untuk detail saya buat lunas, dan supplier ini bebas boleh diisi dan boleh tidak, dan jumlahnya yang mau saya tambahkan 10 dan di save, dan data stock in berhasil disimpan. Setelah disimpan, maka item yang diproduk ia akan otomatis bertambah. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.